Tetaplah teguh, Pak. Segera berjalan, segera berjalan. Pasien ini tertabrak mobil. Pak. Tetaplah teguh. Aku tidak ingin mati. Selamat, Tuan. Ruang surga aktif. Tuan akan segera meninggal. Terdeteksi air suci akan memulihkan tubuhmu. Ruang surga. Minggir, minggir. Tetaplah teguh, Pak. Ini. Anakku, kau sudah bangun. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ini adalah berkat dari Tuhan. Dokter. Kenapa pendengaranku begitu buruk? Begini baiknya, suara langkah di lorong jelas terdengar. Apakah kemampuanku dari ruang ajaib di giok itu? Tubuhnya hampir pulih sepenuhnya meski sudah berbaring selama 3 bulan. Namun indikatornya lebih baik dari rata-rata. Setelah dia sadar kembali, perhatikan lagi keluar rumah sakit nanti 3 bulan. Sudah begitu lama aku koma? Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Baru 3 bulan, ibu bahkan sudah mempunyai rambut putih. Betapa sedihnya dia. Setelah aku sembuh, aku pasti akan menghasilkan banyak uang. Aku ingin membuatnya hidup dengan sejahtera. Anakku, aku hampir kehilanganmu. Tidak menyangka kamu masih bisa kembali kepadaku. Di sini, apa ini dunia ajaib? Masih banyak persik. Buah persik ini. Mungkinkah itu buah persik ajaib? Ketika aku mencicipinya, aku penuh energi sekarang dan juga air. Mungkinkah ini adalah sumber nutrisi, sumber air ajaib yang memulihkan tubuhku? Enak sekali. Aku berpikir aku bisa selamat. Semuanya berkatnya. Waktunya sudah tiba. Ayo keluar dulu. Jangan sampai orang tahu aku hilang. Ibu, kenapa tidak ada reaksi? Apakah aku masuk ruang dongeng? Untungnya, tak ada yang sadar. Aduh, Ibu. Anakku, kenapa kau bisa duduk kembali? Tidak apa-apa, aku ambil laporan pemeriksaan. Indikator darahmu lebih baik dari rata-rata. Bahkan dokter pun terkejut dengan kondisimu. Kau baik-baik saja. Ibu pun tenang. Ibu, jangan menangis. Tidak apa-apa. Ibu, kapan kita bisa pulang? Cukup bersih-bersih saja. Baik, jangan gerak. Ibu bantu merapikan. Ibu, aku capek. Istirahat dulu. Hai, tubuhku lebih kuat dari sebelumnya. Ini sangat kuat. Air mana itu memang ampuh. Aku akan bersihkan dulu. Bersihkan. Ibu, istirahatlah sejenak. Baiklah. Anakku, istirahat dulu. Ibu masak ya. Ibu, kamu sudah bekerja keras. Tidak apa-apa. Aku ambil air di ruang itu. Masuklah. Air sumber ajaib itu benar-benar bisa dibawa keluar. Minumnya bikin segar banget. Badanku jadi lebih bertenaga. Anakku. Ibu, kenapa ibu pergi? Kentang dan bawang putihnya berjamur. Aku akan mengeluarkannya dan membuangnya. Aku akan membuangnya. Bisakah aku menanam sayuran di sini? Kalau begitu ibu akan memasak makanan. Kalau nanti kita sudah bisa makan. Baik. Masuklah. Ruang air tanam sayuran. Selanjutnya kita hanya perlu menunggu saja. Hanya beberapa jam saja sudah tumbuh sangat tinggi. Tumbuhannya super cepat. Lalu kenapa aku harus bekerja lagi? Bertani pasti untung besar. Benar. Ayo beli benih dulu. Makanan anak laki-laki sudah siap. Mari kita makan. Besok aku ingin pulang ke rumah.
Ayahmu sendirian di rumah, tidak ada yang menjaga. Ibu, aku akan pulang bersama kamu. Tapi di pedesaan tidak ada pekerjaan. Bu, aku belajar cara bertani baru. Pasti bisa menghasilkan uang, pas. Nanti aku akan buatkanmu hidup baik. Baik, mari kita pulang. Ayo, kita pergi makan dulu. Ah, ayah, kenapa kamu sudah bangun? Ah. Baru-baru ini, kondisiku membaik. Aku bisa bergerak kembali. Anakku, kamu sudah baik-baik saja. Aku sudah sembuh sepenuhnya. Lebih baik daripada sebelum cedera. Terima kasih, ayah, untuk menyelamatkan diriku. Kamu bahkan menjual seluruh rumahmu. Manusia adalah yang paling penting. Kamu butuh penyelamatan. Saat tanpa jual rumah, gimana selamatkan? Apalagi aku tinggal di rumah pamanmu. Di rumah sakit ini juga aku ingin agar dia membantuku berobat. Tentu saja, ayah, aku pasti untung besar kali ini menyembuhkan penyakitmu. Wah, benar-benar baik. Tunggu sampai nanti. Air sumber spiritual dari ruang surga. Belum bisa kasih ke orang tua, khawatir mereka tidak akan mampu menahannya. Aduh, cepatlah datang untuk menyelamatkan mereka. Ayat 3 telah kembali. Coba lihat dulu. Baik. Dokter, bantu istriku. Ada apa? Ada apa? Perut istriku sakit, sudah mau melahirkan. Ayo segera bawa ke sana. Ayo, Ayo. tolong pelan-pelan. Kami mengharapkan sesuatu yang tidak biasa. Mungkin ini cukup berbahaya. Kita punya ginseng liar tua. Kami belum tentu yakin, namun setidaknya kita bisa menyelamatkannya. Nyawanya. Tak ada gunanya, bikin masalah. Kita tidak bisa biarkan dia mati. Kalau aku tidak turun tangan, dia pasti akan mati. Kalau aku turun tangan, dia selamat. Mungkin masih ada. Untuk apa? Aku akan lihat dulu. Baiklah, baiklah. Kakak 3. Shueping, kamu sudah kembali. Aku baru saja kembali. DV3, selamat datang. Tapi ada ibu hamil kesulitan melahirkan. Perlu penanganan darurat. Apakah ibu hamil itu dalam bahaya? Placenta previa, tali pusat melilit leher 2 kali. Persalinan terlalu lama. Bayi mungkin tidak bisa diselamatkan. Lim Kuan Sui, selamatkan nyawaku. Semoga kita bisa menyelamatkan mereka. Aku harus memasukkannya. Kakak 3. Kamu pergi bantu kakak 3 ya. Aku akan membantumu menyiapkan obat. Baik, aku masuk dulu lihat-lihat. Aduh, di sini saja. Kau sudah mencium aroma apa? Aromanya cukup harum. Mungkin itu aroma si Laoshen. Tidak seperti itu. Aroma lotion tidak seenak ini. Tidak seperti itu. Oh, Paman San, Suping sudah kembali. Apa sudah digoreng di... Sudah digoreng? Kau tambahkan apa? Tidak ada apa-apa. Aku juga aneh. Paman San sadar obatnya salah. Jangan sekali-kali memasaknya lagi. Kita bawa obatnya buat dia. Untungnya semoga air mata spiritual itu berguna. Sejahtera bagi ibu dan anak. Ada Xiu Yi. Syukurlah, ibu dan anak selamat. Aku tahu kau bisa menyelamatkan istriku. Dokter Su, terima kasih. Terima kasih. Jangan panggil dokter yang luar biasa. Sebenarnya, terima kasih. Terima kasih. Anak dan ibu selama air suci itu tidak sia-sia. Orang biasa pun bisa meminumnya. Terbukti ini bisa untuk orang tua. Orang tua. Masih ingat teman sekolah menengahku? Dia yang lulus pasca sarjana Universitas Tiongkok. Dia lagi ngerjain proyek sekarang. Ini ekstrak cairan herbal Tiongkok. Dapat meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh. Ini air campuran dari dia. Nanti minumlah 1 cangkir setiap hari. Lakukan secara bertahap, maka penyakit ayahmu akan sembuh. Oh, air ini berkilau seperti cahaya. Ayah, ini adalah proyek rahasia. Tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Ayah, ayo, kamu lebih dulu minum pada air ini benar-benar. Jadi apakah ini terlalu mistis? Kamu harus meminumnya semua. Tenanglah ayah, tidak apa-apa. Lupakan, ini kasih sayang anakku. Kita tidak boleh mengecewakan dia. Meski tak berguna, kita tetap minum. Ternyata efektif. Rasanya seperti melayang di awan. Kaki-kakiku mulai terasa. Aku bahkan bisa berdiri lagi. Anak laki-laki, istrimu, aku bisa berjalan kembali. Anak laki-laki, obatmu benar-benar ajaib. Obat yang diberikan oleh pamanmu, ayahmu sudah bertahun-tahun belum berhasil sembuh. Cukup minum obat ini sekali saja. Wah. Ibu, kau juga harus minum. Baiklah. Ya.
Wah. Aku jadi lebih muda. Wah, sungguh luar biasa. Sayang sekali. Suamiku, lihatlah. Berkat anakku yang manis ini bisa menemukan obat yang begitu hebat. Anakku benar-benar berbakat. Kami berhasil mengatasi masalah ini. Ayo kita lihat ruang angkasa. Aku sudah menanam tanaman. Ibu dan ayah, tenanglah. Nanti keluarga kita akan lebih baik. Semakin besar volume, semakin baik. Kirimkan spiritualitas dalam jumlah kecil selanjutnya. Coba tanam beberapa jenis sayuran lainnya. Lihatlah perkembangannya. Tumbuh dengan sangat cepat. Rasa kepuasan ini benar-benar terasa. Besok aku bisa ke kota, cari pembeli tepat buat masakan ini. Kita bergerak terlalu cepat, bahkan belum sempat makan. Sangat lapar. Lupakan saja, makan dulu. Setelah makan, cari penjual yang cocok. Acara Anshan tampak menarik. Kalau begitu itu saja. Pelayan. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Lihatlah okra dengan bawang putih ini. Telur-telur nampak seperti direbus dalam air. Kembang kol ini terlalu asin. Koki kalian hari ini kehilangan rasa. Ada apa dengan Xiao Yue, pemilik Suping? Kenapa kamu yang jadi seperti ini? Ini bukan Bai Ruoxue dari SMA Ruoxue. Kamu adalah pemilik toko ini. Ya, benar. Ini masakan. Siapa yang membuat masakan ini? Tuan Ma. Panggil dia ke sini. Tuan Ma. Aduh, Tuan Bai datang mencari. Aku ada urusan. Coba cicipi. Aduh, apa yang begitu pentingnya? Tenang, itu bukan masalah besar, Mak Xiaojun. Mak Xiaojun, aku katakan padamu. Mulai hari ini kamu dipecat. Baiklah, aku bisa pergi. Baik, aku bisa pergi. Semua orang dapur ikut aku. Baik, sekarang bawa orangmu dan pergi. Pergi saja. Jangan menyesal. Gaji para saudara, Tangren akan membayar sesuai kebutuhan. Maafkan saya. Kau sudah tertawa terbahak-bahak. Masalah ini akan segera terungkap. Lakukan dulu, bos. Semua koki sudah pergi. Tidak apa-apa, saya yang akan melakukannya. Tunggu sebentar. Ini sayuran hijau yang saya bawa. Ini aku baru petik dari desa. Lebih segar daripada dapur kalian. Kau masih bisa menanam sayuran? Tentu saja, saya yang akan memasaknya. Pak, saya bersihkan ini. Sayuran ini jenis apa? Aromanya sangat harum. Ini tanaman Xianong No. 1ku. Belum dirilis ke pasar. Pasti akan menjadi sangat populer. Ini bukan hanya sayuran biasa, kan? Jangan berlebihan. Coba saja sendiri. Enak sekali. Sayuran ini benar-benar lezat. Kualitas sayuran ini memang luar biasa. Berapa banyak hasil panen Shannon saat? Setiap hari sekitar 400-500 kg. Ada juga tomat, mentimun, dan varietas Xianong lainnya. Anda menjualnya padaku. Aku beli 10 kali harga pasar. Lagi pula, semua sayuran ini harus dijual. Siapapun yang beli, tetap jual. Jual pada Bai Ruoxue boleh kok. Oke, aku kirim 50.000 dulu. Alipay masuk 50.000. Aku kirim 400.500 giga per hari. Kapan Anda ingin mengirimkannya? Semakin cepat, semakin baik. Aku akan segera siap. Aku akan segera pulang dan bersiap. Aku akan segera mengirimkannya kepada Anda. Selamat bekerja, teman lama. Selamat bekerja. Shue. Ini 7. 8 M koran dapat 320 J. Ini benar-benar mesin pencetak uang. Besok antar sayur ke Ruoxue. Ruang ini mampu menjaga kesegaran makanan. Tak perlu khawatir tentang kerusakan. Mata. Sayurannya sudah semua siap.
Kita bisa mulai memindahkan barang. Ini pertandingan makan timun kecil. Masih lebih lezat lagi. Ah, ini sebenarnya untuk tamu. Kamu seharusnya mencicipi hidangan ini. Pabai sayurannya. Oke, sayuran hijau 1220 jin, mentimun 350 jin, kacang polong 190 jin, tomat 460 jin, 340 jin sawi segar. Lebih banyak dari yang kita bilang. Bayar sesuai harga shopping. Kemarin aku ragu ikut. Orang Tang menekan harga di restoran. Untungnya aku mendengar kata-katamu. Stasiun berikutnya rugi besar. Kita buat merek khas sayur Sianong. Percayalah hidangan ini lebih baik. Gaji setahun cuma 2 hari doang. Inilah awalnya. Ayo, ayo pergi. Pelayan memesan hidangan. Halo, ini menunya. Hidangan ini begitu mahal. Sayuran goreng segar ini harganya 1,88. Akar mentimun dingin 2,88. Tidak mampu menikmatinya. Tidak mampu menikmatinya. Siapa yang memesan dia yang bodoh? Halo Pak, ini hidangan gratis dari restoran kami. Selamat menikmati. Hidangan gratis. Ini bukan lain daripada mentimun biasa. Tomat. Mentimun ini benar-benar lezat. Ini tomatnya sangat enak. Aku belum makan tomat seenak ini. Masih ada hadiah gratis? Maaf, setiap meja hanya punya ini. Hanya ini saja. Kalau begitu aku mau 3 buah segar. Baiklah ya, satu tambahkan 2 porsi lagi. Baik, Halo, ini buah hadiah. Hadiah. diberikan sebagai hadiah. Coba rasakan sekarang. Hmm, Madu ini terlalu manis. mentimun ini sangat lezat. Ini adalah buah-buahan dari seri aromatik. Pelayan memberiku 4 porsi untuk dibungkus. Aku juga mau 2 porsi. Tambahkan 1 lagi, aku juga mau. Ini juga sangat populer. Benar-benar berkat shopping. Jika sayuran segar bisa terus tersedia, makan malam Anshan sudah aman. Pertarungan ini pasti kita menang. Ini teh, Longjing baru diseduh. Cobalah rasakan. Baiklah. Bos, data penjualan. Kira-kira omzet Sianong hari ini siang berapa? Itu berapa? 178.500. Jika semua barang terjual 5, kita bisa mendapatkan 400.000. Selamat untukmu. Kami juga harus berterima kasih padamu. Jika tidak ada menu Sianong, kalau nggak ada sayuran Sianong, Anshan Yan mungkin jatuh. Aku yakin sama sayur Sianong. Untuk kerja jangka panjang, aku harus mempertimbangkannya. Aku harus memikirkannya dulu. Aku tahu kamu ragu. Aku bisa memberimu 50% saham Shanyan dan juga memberimu tambahan 100.000. Tambahkan lagi 100.000 harga sayuran dan buah-buahan segar lainnya. Dan pembayaran di lokasi. Aku hanya ingin sedikit menggoda saja. Tadi sangka langsung 1 juta dan juga 50% saham setiap hari sayuran tunai. Lalu kenapa aku masih ragu-ragu? Aku sudah setuju padamu. Bagus sekali. Aku akan ambil kontrak transfer sahamnya. Kembali siapkan besok. Aku transfer 1 juta padamu. Uang 1 juta masuk rekening. Dengan begitu aku punya banyak uang. Saatnya membeli mobil. Nanti kirim sayuran lebih mudah ya. Halo Pak. Proses pembelian mobil Anda sedang diproses. Silakan makan buah, istirahat dulu. Baik. Rasa apel ini biasa saja. Jauh lebih buruk dari buah surgawiku. Aku juga akan kembali menanam buah. Nanti jual di Anshan Banquet. Terima kasih sudah menunggu, Pak. Ini adalah kunci mobil Anda. Mobil ini jadi milik Anda. Terima kasih. Katakan saja kita langsung mulai. Mari kita beli benih buah-buahan. Mentimun dan kacang polong memanjat rak. Tanah bisa tanam tanaman lain. Tanah berbatu dan tanah liat. Tanaman bisa menariknya. Tanaman air sumber suci lebih berkualitas. Besok tanya Bai Ruoxue ya. Apakah dia akan menerima? Sayuran Tuan Su hari ini sudah melampaui 1000 jin lagi ya. Dapur menunggu sayuran baru matang. Produksi nanti masih bisa naik. Bagaimana dengan bos Anda? Bos hari ini sibuk. Ada apa? Baik, terima kasih ya. Bai Ruoxue sedang tidak ada. Urusan buah. Kita tunggu sampai ketemu. Dia akan bicara lagi.
Ikutlah kami pergi, Tuan Su. Siapakah kalian? Tuan Liu dipanggil. Bawa kami ke sini. Wah, bosnya sangat hebat. Sudah datang. Kau pemasok sayuran segar Anshan? Berapa gaji Anshan Yan memberimu? Saya bayar 2 kali lipat sayuran segar Anda. Saya akan menangani semuanya. Jangan bicara soal sayuran. Anda tidak bisa menggoda saya. Tuan Shu, mungkinkah Anda bersama Bai Ruoxue? Masih ada hubungan lain juga? Kabar kalian bermusuhan itu benar. Pak Shu, gagal kejar Bai Ruoxue. Kamu sengaja undang Tang Renhui ya untuk memaksanya menyerah. Pria seperti Liu Ziqiang tidak akan menggunakan cara-cara seburuk. Tuan Shu, apakah aku kekurangan wanita cantik di sekitarku? 4 bulan yang lalu, aku investasi 7 juta, mengambil 50% dari saham tersebut. Namun, Bai Ruoxue tidak mau. Jadi, saya pun membuka kongres Tangren. Ternyata Bai Ruoxue memberiku separuh saham. Begitu besar pengorbanannya. Jadi kamu marah. Buka kongres Tangren. Benar sekali. Aku muak dengan masa kekerasan dulu. Aku mau bawa teman-teman berubah arah. Biarkan saudara-saudara mencari nafkah yang layak. Namun, kongres Tangren gagal. Aku tak bisa jelaskan pada teman-temanku. Aku nggak mau berantem sama kamu. Menyulitkan. Anda begitu menghargai saya. Kamu kuasai Xian Nongcai ya? Tentu saja itu bukan orang biasa. Saya tidak ingin jadi musuhmu. Liu Ziqiang adalah tokoh tangguh. Saya pernah bergabung dalam Anshan Yan. Tak mau musuh tapi lemah. Aku janji jual ke Bai Ruoxue. Ah benar. Aku punya buah Xianong. Produksi sayuran Xianong masih sedikit. Aku punya buah. Mau kerja sama. Buah-buahan dari kelompok Tangren. Semua itu diberikan secara gratis. Bagaimana mungkin aku menjualnya? Buah sama sayur bagus. Aku akan utamakanmu, bukan Anshan Yan. Jika kita bisa mengubah situasi, aku kasih kamu 30% saham. Aku bisa bayar di muka. Depositmu 2 juta ya. Alipay masuk 2 juta rupiah. Aku terima pesan Bos Liu. Tak perlu khawatir lagi. Kamu murah hati, aku juga begitu. Saudara, nanti kita akan menjadi keluarga. Apakah kita belum makan? Apakah? Mari kita coba. Makanan khas di sini. Ayo pergi. Liu Ge. Apakah koki eksekutifnya Ma Xiaojun? Ya adik, kamu mengenalnya. Bukan sekadar mengenal, sungguh tak terlupakan. Kak Liu, lihat sayur ini. Aku ingat acara di Anshan kemarin. Dia memberiku sayuran dan ikan. Sungguh tak terlupakan. Panggil Ma Xiaojun lewat Yan Feng. Ya. Ayo, minum lagi 1 gelas. Tuan Liu, apa yang Anda cari? Aku ada urusan. Ada apa dengan okra bawang putih? Airnya seperti air cuci panci. Kamu siapa yang berani menjadi koki? Tuan Liu, masakan ini buatan saya. Tidak masalah. Ah, benar-benar tidak masalah. Ah, itu Pak Su. Wah, Pak Shu. Aku tahu aku salah. Anda sangat pemarah, Pak. Salah sudah diperbaiki. Aku hanya tahu masakanmu. Aku tidak berani memakannya. Mulai hari ini, Ma Xiaojun, kau bukan anggota Tang Renhui lagi. Segera kumpulkan barang-barangmu dan pergilah. Segera kumpulkan barang-barangmu dan pergilah, dan juga orang-orangmu dan orang-orangmu. Semuanya, pergilah. Tidak ada satupun yang tersisa. Ah, Liu Zhixiang, setidaknya aku sudah menemanimu selama ini. Aku sudah berusaha keras. Kau. Astaga, Tuan Shu, tolong maafkan aku. Tolong minta pengampunan untukku. Jangan banyak omong, pergi saja. Dulu, kenapa aku sebodoh itu? Aku telah menyakiti dewa ini. Pergi, pergi. Menyia-nyiakan masa depanmu. Kepada siapa aku harus menyalahkan? Besok mungkin sudah rilis ya. Saat itu, juallah kepada orang-orang Tionghoa. Ini pendapatan lumayan besar. Rotan yang baru dipotong tadi malam. Hari ini buahnya sudah mulai berbuah. Kita harus memperkuat raknya. Ada aura dan hujan aja. Tidak perlu khawatir tentang hasil panen. Takut raknya runtuh. Perlu cari bambu untuk perkuat rak. Rasanya pasti enak sekali. Semangka ini semangka ini benar-benar lezat. Semangka ini enak. Kualitasnya benar-benar luar biasa. Harga buah Xianong memang sangat menggoda. Aku segera cari Liu Ziqiang sekarang. Kak Liu, ayo, sedang sibuk nih. Datanglah adik Shu. Ini buah Xianong yang kamu bilang. Benar, ini adalah semangka Xianong. Anggur Xianong, kamu coba rasakan Pak Liu. Hai, ambil pisau sebentar.
Ini sangat enak. Semangka yang begitu lezat. Enak sekali. Lebih enak dari semangka Tianzu. Coba rasakan bagaimana hasil panennya. Semangka panen banyak. 500, 600 kg desa. Anggurnya 100 kg lebih. Bagaimana dengan harganya? Semangka 110 kg, anggur 210 kg. Kak Liu, harga ini terlalu mahal. Kak Liu, kamu nggak percaya aku? Tidak kakak. Jangan salah paham. Lakukan sesuai yang Anda katakan. Atur kirim buah. Shue. Shue. Buah segar ini aku rekomendasikan. Lihat gerak Tang Renhui. Saya sudah menebaknya. Aku pemegang saham Anshan Yan. Bahkan jual sayur ke orang Tionghoa. Kerugiannya milik kamu dan aku. Aku yakin kamu tak akan merusak. Ini adalah urusan kepentingan kita berdua. Tenanglah, acara Anshan akan menjadi prioritas. Sebaiknya tidak demikian. Kami akan memotong bagian dividen Anda. Baik. Ini mobil ayahku. Sekarang kamu adalah bos. Sudah saatnya mengemudikan ini. Aku hanya perlu mengemudikan roti. Ini terlalu mencolok, bukan? Bos Xu, kamu nanti berbisnis. Masih mengemudikan truk roti juga? Jangan panggil aku bos. Aku masih lebih suka menjadi petani. Baiklah, biarkan kami menjadi petani. Kak Liu, ada apa yang membuatmu begitu bahagia? Kak Shu, kau datang berkat buah segarmu. Lihat ini laporan data penjualan hari ini. Kak Liu, aku lihat laporan data kalian. Ini agak tidak pantas kan? Ada yang pantas atau tidak pantas? Kamu pemegang saham Tang Society kami. Alan kirim data ke Su. Baik Kakang Chiang. 30% saham untukmu. Ya, sekarang aku berikan padamu 45% saham. Kakang Liu, kamu terlalu sopan ya. Jangan terlalu sopan. Uang yang masuk sepanjang hari ini melebihi total 3 hari. Ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik, aku tidak akan sopan. Kakang Liu, tenang saja. Aku jamin pasokan buah segar sungguh menyenangkan. Menjadi saudara denganmu itu benar-benar menyenangkan. Ayo minum bareng yuk. Ayo. Lelah sekali. Lelah sekali, Pak Shu. Bos Xu, apakah mereka makan dengan senang? Ya, Bos Liu cukup ramah. Ada buah dan sayur segar. Tentu saja, aku anggapmu dewa kekayaan. Aku dengar bisnis mereka berjalan lancar. Bisnisnya sangat menguntungkan. Bisnis Anshan Yan sangat bagus. Tidak. Hari ini makan siang di Anshan. Kita masih terlalu sibuk untuk itu. Suping, apakah kamu punya waktu sore ini? Ikutlah aku berbelanja. Berbelanja. Bola emas kecil tiba-tiba gelisah. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada apa? Ada apa? Oh, tidak apa-apa. Kamu mau beli perhiasan? Aku mau beli giok untuk hadiah. Berikan padaku. Aku juga berniat demikian. Aku hanya bercanda saja. Apakah kamu tidak menyukai perhiasan? Ayahku selalu sakit-sakitan. Ku dengar Yushi bisa menangkal roh jahat. Aku beli satu buat dia. Paman akan selamat. Semuanya akan membaik. Dokter berkata, ayahku maksimal hidup selama 4 bulan. Apakah air suci berguna untuk kanker? Tidak berani memberikan jaminan pasti. Ayo kita beli batu giok dulu. Kedua, Anda butuh apa? Saya beli giok buat ayah. Silakan lihat sepuasnya. Ambil itu, lihat dong. Mengapa Xiao Qiao diam? Apakah dia hanya suka timur? Bangunan itu bereaksi. Ada sesuatu di dalamnya menarik dia. Ada apa? Di sana, apa tempat itu? Oh, kota barang antik. Anda ingin berjalan-jalan? Saat ini tidak ada urusan penting. Mari kita berjalan-jalan saja. Ayo pergi. Suping, kamu biasanya mempelajari barang antik kan? Tidak juga, hanya sekadar melihat-lihat saja. Ada perubahan yang mencurigakan. Bola emas mengunci lokasi ini. Ayo ke toko itu yuk, lihat. Hai kedua, Anda ingin melihat apa? Bos, Buddha giok ini dari mana? Dari era Wanli di dinasti Ming, hanya 150.000 yuan. Jangan bercanda, masih zaman dinasti Ming. Bukan seperti yang kamu pikirkan, lapisan patina di atasnya. Bagaimana dengan giok yang tersisa itu? Ini dari Han. Tidak berharga 300.000 yuan. Aku mau minimal 180.000 yuan. 80.000 yuan adalah harga tertinggi. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Harga spesial 8.000, jual cepat. Ayo.
Kenapa kamu membeli batu giok ini? Sangat menarik untuk dilihat. Pandanganmu sangat jitu. Ini giok kuno zaman Han. Jangan bilang 8 juta. 10 kali lipat bahkan lebih. Kamu paham tentang batu giok? Kakakku juga paham. Aku belajar guzeng waktu kecil. Ini batu giok kuno loh. Ternyata bola emas bergetar karena batu giok ini. Ayo pergi. Suping ya. Karena kamu menyukai batu giok, maka aku akan memberimu 1 buah. Wui Xue. Tadi aku hanya bercanda saja. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku cuma kasih kamu amulet aman. Semoga ini memberimu keselamatan. Terima kasih banyak, Wui Xue. Tidak perlu begitu sopan antara kita. Aku jenguk ayah. Aku antar kamu ke Anshan Yuan. Ayo kita pergi bersama. Lihat. Kenapa kamu terburu-buru begitu? Ay. Ayo. Tunggu sebentar. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Ini Paman Shuping. Ayau, Paman Shuping. Menurut kata Xiao Sui, kamu telah membantunya melewati masa sulitnya. Terima kasih, Paman. Aku dan Ruo Sui teman sekelas, membantu dia memang wajib. Aku akan mengelola Anshan Yan. Aku akan menyerahkan 20% saham padamu. Sisanya 10%. Xiao Xue, kalian berdua yang andalanku mulai sekarang. Ayo. Aku ingin berkata. Paman, aku dan Ruo Sui akan selenggarakan Anshan Yan. Ada kamu di sini. Kami tenang. Bagaimana kabar ayah baru-baru ini? Sangat baik. Suasana hati baik. Tubuhmu jadi lebih ringan. Ada apa dengan itu? Aku tidak nafsu makan. Hanya andalkan bubuk nutrisi itu. Wui Xue tidak membiarkan Paman coba cicipi sayur segar dan lezat. Ya, aku lupa. Orang anoreksia di restoran suka makanan ini. Kirimkan sayuran segar sekarang. Ambilkan padaku. Ayah, coba sayur ini ya. Ibu, cobalah juga untuk mengisi perut. Ya, coba saja. Hei. Coba makan 2 suap saja. Enak sekali. Benarkah? Kalau begitu aku juga akan mencobanya. Enak sekali. Enak. Tidak heran restoran ini begitu ramai. Ayo coba hidangan Xiannong, benar-benar terkenal seperti yang dijanjikan. Mari kita coba lagi. Sekaligus kenapa aku tidak kirim lebih awal? Nyonya ini mau makan kerang lagi. Wei Tong Yu. Mulutmu itu. Cobalah makan yang lebih sederhana saja. Aku nikmati hidup selagi bisa. Berapa lama hidup itu cukup? Bicara apa itu? Apa? Makanan ini mudah untuk dinikmati. Aku siap sajikan bawang putih segar. Kai Liang, coba cabai untukmu. Aku akan menambahkan beberapa sayuran untukmu. Baiklah, baiklah. Hidangan Xiannong. Aku belum puas. Suping, terima kasih banyak. Berkatmu, ayahku tampak lebih bersemangat lagi. Kenapa masih bersikap sopan padaku? Kamu tanam bawang putih dan cabai? Bawang putih akan datang besok. Kabar? Tunggu 2 hari lagi. Paku sekali. Ayahku bisa makan makanan favoritnya. Kamu juga bisa lebih bahagia. Ayo kita pulang ke toko. Ayah, aku sudah kembali ke toko. Makanlah banyak, makanlah banyak. Bibi, aku datang lagi nanti. Baik, jangan lupa selalu berkunjung. Baiklah. Kerajaan Tang mulai memanas. Seri Xiannong makin terkenal makin baik. 2 saham ini tidak sia-sia. Malam ini pulang cek ruanganku. Produksi lebih banyak lagi. Kembangkan dan kuatkan. Ada apa dengan klinik dokter? Baiklah. Tuan Shu memang dokter yang hebat. Li Yi mengakui kalah. Tuan Yi mengakui kekalahan. Ciming, kemari. Paman 3. Siapa orang yang bertarung denganmu tadi? Bertarung apa? Itu disebut saling berlatih. Apakah kamu sudah lupa sebelum Paman 3 membuka klinik? Dia sebenarnya sudah berlatih bela diri. Selama bertahun-tahun ini aku tak lupa. Mimpiku bela diri. Hari ini kalau orang ini tingkat 8 Liu He.
Itu diselesaikan paman aku dengan mudah. Tidak juga begitu mudah. Bajikuan adalah seni bela diri luar. Lebih ganas daripada Xingyi. Tapi, Xingyi adalah seni dalam bahasa kuno dikatakan dalam bentuk setahun bisa bunuh orang. 8 pole pecah gerbang. Tapi tinju internal tahan lama. Latih sampai puncak. Tak perlu formalitas. Saat bertarung, tangkap dan lawan serangan. Taktik tanpa trik lebih kuat. 8 jurus utama. 10 langkah tak bisa kalahkanku. Aku pasti akan menang. Mari kita lanjutkan. Bicara banyak tapi tidak mau ajar. Ya, aku nggak punya waktu belajar. Kau ini. Oh ya, bagaimana kabar syuting Pak 3? Aku daftar lomba bertarung. Ku dengar lawannya Gao Hongzheng, bos seni bela. Tingger, Paman San bisa menang. Paman San, tenanglah, aku di sini. Kamu pasti menang. Paman San benar-benar hebat. Sudah tua kok masih main-main, masih suka berbuat macam-macam. Dia masih gagah dan kuat. Xian Shui bisa menyembuhkan penyakit ayahku. Ini bisa buat Paman 3 sehat. Aku tak ingin pamanku dirundung. Paman San, aku punya air kehidupan. Ayahku sembuh minum ini. Malam nanti aku bawa sedikit untukmu. Setelah diminum, pasti kamu akan menang. Ini bukan doping kan? Kami para pejuang. Kita butuh keadilan Paman 3. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ini hanyalah suplemen nutrisi. Tenanglah. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayo, masuklah ke dalam rumah. Beli batu giok? Aku jelas sudah menaruhnya di sini. Kolam air itu menjadi lebih besar. Kabut hitam telah menghilang. Pubuk-pubuk ini. Mungkinkah itu batu giok kuno? Mungkinkah itu bola-bola kecil berwarna emas? Dunia yang penuh keajaiban sudah tumbuh besar. Tak bisa ditarik keluar. Kalau tidak, batu itu akan membusuk. Namun ini benar-benar mengejutkan. Ada banyak buah persik dewa. Mungkin bisa menyembuhkan ayah bayi Ruoxue. Ruangannya menjadi lebih luas. Air dan buah persik dewa. Sayur-sayuran. Semua bisa meningkatkan produksi. Rencana sebelumnya bisa diuji coba. Masih terus bertambah besar. Sungguh menakjubkan. Ternyata radiusnya 5,1 meter. Ini menjadi 6,3 meter. Jadi 81 meter persegi. Jadi 125 meter persegi. Luasnya tambah lebih dari 40 meter persegi. Dapalan. Ya, sangat menyenangkan. Ini lebih baik dari buah. Harus cari lebih banyak ruang yutu. Baru kita bisa memperbesar lagi. Namun, kemarin di Mall Batu Permata. Batu permata biasa tidak berguna. Bola kecil berwarna emas. Kita perlu menambahkan batu permata. Siting, ada hal bahagia yang kamu alami? Ya, tidak ada apa-apa. Setiap kali aku bertemu denganmu, kau tampak begitu gembira. Ini benar-benar luar biasa. Ini bawang putih. Xianong, aku pernah makan masakan enak banget. Juga sayur Xianong. Anggur dan semangka. Aku bawa persik. Buah Xianong ini bahkan aku... Sejujurnya Kak, terima kasih banyak. Tidak apa-apa, jangan sungkan. Nggak apa-apa, jangan sungkan. Bagaimana? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Aku sibuk urusan bisnis yang ini. Tolong bawa buah-buahan ini dan beberapa sayuran pertanian ke ayahku. Boleh banget. Ini hanya urusan kecil. Aku akan menanggungnya. Hai, Paman dan Bibi. Xiaoxiu sudah datang. Ini hidangan bawang putihku. Coba cicipi untuk Paman. Baiklah, enak sekali. Saatnya makan siang bersama-sama. Coba dengar. Aroma bawang putih ini benar-benar harum. Lebih harum daripada masakan sebelumnya. Bawang putih ini sangat sekar. Aku minta dapur buat ini. Aku suruh pamanmu coba ya. Ayo, ayo. Hari ini tidak ada urusan apa-apa. Aku beli giok kuno, tingkatkan ruang. Paman dan Bibi dan kalian silakan makan dulu. Saya akan pulang dulu. Kamu? Kenapa kamu tidak ikut makan? Tidak, terima kasih. Terima kasih banyak. Nanti saya datang lagi ya. Baik, datang lagi ya. Baik, sungguh menyenangkan. Mari kita makan lagi. Bola emas kecil tidak bereaksi.
Semua batu giok ini tidak sesuai. Anchan terlalu kecil. Berapa banyak giok asli? Ruang yang lebih besar sangat menguntungkan. Aku cari lebih banyak giok kuno. Bairok Sue paman mengumpulkan giok kuno. Biar dia yang merujukkan diri. Mungkin saja kita bisa menemukannya. Pelanggan selalu berada di posisi pertama. Tahukah kamu? Baiklah. Ah, kamu datang. Sudah siang dan kamu masih sibuk. Kamu masih bekerja lembur sore hari. Bukankah itu yang kamu katakan? Kita jadi manajer bukan bos. Jadi aku harus segera mulai. Saya harus dibina agar berkualitas. Apakah pelatihan itu sudah berhasil? Hampir selesai. Bekerja bergantian dan membantu koki. Kalau kurang, aku rekrut lagi. Ya, baru seperti ibu bos sejati. Suping, terima kasih juga untukmu. Kamu yang mengajarkan aku pengetahuan manajemen. Kamu adalah talenta yang luar biasa. Kamu bahkan memberikan pujian lagi. Aku serius. Pengetahuan manajemenmu itu luar biasa. Lebih hebat dari eksekutif hotel mewah. Di hadapanmu, aku pemula banget. Terlalu memuji diriku sendiri. Kamu tidak sibuk, kan? Ayo pergi duduk-duduk saja. Ayahku makan enak siang ini. Tentu saja dia bahagia. Aku juga merasa bahagia melihatnya. Ya kalau gitu Ruosue. Kamu punya giok kuno koleksi pamanmu? Kamu tertarik batu giok kuno? Memang aku juga cukup tertarik. Bukan karena aku tertarik, bola kecil emasku menarik perhatian. Itu pasti sulit loh. Paman keduaku anggap giok itu nyawaku. Uang cukup, tidak akan dijual kembali. Maka tak ada cara lain. Aku bisa perkenalkanmu ke paman. Seminggu kemudian, pamanku kembali dari Eropa. Terima kasih banyak. Aku yang ingin melihat. Harus tunggu punya uang dulu Bos Shu masih kurang uang. untuk bisa sepadan denganmu. Hanya beberapa juta saja tidak cukup. Pendapatan harian sayur dan buah sekitar 500.000. Uang tidak cukup. Cepat perluas area Xianfeng menghasilkan lebih banyak sayuran dan buah-buahan menyimpan cukup uang. Sekarang ada ruang kosong. Aku bisa menggunakannya untuk menanam ginseng. Nanti aku lihat di ruang itu. Tidak punya perhiasan pengantin. Harus dapat lebih banyak uang. Menanam sayuran di sisi selatan. Di sisi timur, menanam buah-buahan. Menunggu tanaman merambat menyerang. Rencana besar ginseng tua hari ini. Menunggu kalian dewasa nanti. 3 tujuan kecil. Sudah ada tujuan yang jelas. Anggur ini belum cukup. Siang nanti ke kebun anggur. Beli beberapa batang pohon anggur. Beli lebih banyak. Bos Jin. Uang buah sudah ditransfer. Bos Shu. Uang sayur Anshanye 300.000. Uangnya juga sudah masuk ke kartumu. Terima kasih atas kerja keras kalian. Nah, ya. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Hari ini dapat 56.000 loh. Bagus, bagus, bagus. Kita benar-benar menghasilkan banyak uang. Aku rindu orang tua. Kebetulan hari ini kami selesai bekerja. Kembali lihatlah. Coba cicipi ini. Manis. Haha, lucu sekali. Ah, Ayah kamu juga makan-makan baik. Aduh, aku yang akan makan dulu. Nah, bagaimana? jauh lebih manis dari pasaran. Anakku, terima air sucinya ya. Sekarang, aku bisa berjalan. Tidak ada masalah sama sekali. Ada apa? Ada apa? Bola kecil itu sedang bergerak. Apakah ada giok kuno? Di sini, ayah. Aku akan turun untuk mengambil sesuatu. Baik. Dokter, kakekku keracunan. Baik, aku yang akan membantu. Gerakan itu berasal darinya. Dia memiliki racun dalam tubuhnya. Ah, apa racun yang ada di dalamnya? Mungkin itu racun ular. Tidak yakin. Sejujurnya satu. Sejujurnya kalau tidak, aku tidak akan menyelamatkan Berane. Bola kecil itu hampir keluar dari racun itu muncul dari dalam tubuhku. Tepat di tubuhnya. Lubo tidak boleh bersikap kasar. Ini adalah Su Zhengyuan, Dr. Chu. Saya adalah Lu Wenyin. Ayah saya Lu Yonghan. Anak saya Lubo. Kami keturunan pemindah gunung. Bao Shan Dao Ren. Ternyata kalian ini pemburu makam. Tak heran terkena racun merkuri. Bagaimana kau tahu itu racun merkuri? Kami jelas telah mencegahnya. Lalu kenapa masih tertular? Racun merkuri sudah terlalu kuat. Menggunakan cara tradisional tidak berguna. Tapi kami tidak pakai racun. Mohon pada Dokter Su, tolong selamatkan ayah saya. Aku nggak tahan racunnya parah banget. Antar ke rumah sakit kota. Baiklah, entah berhasil atau tidak, kami pakai benda kuno untuk hadiah. Saya bersumpah. Ini bukan barang pemakaman. Bola emas kecil itu ribut banget, sangat kuat. Ini piring gioknya. Ini bukan urusan untuk membalas dendam. Paman 3. Dokter Tiongkok bisa obati racun merkuri. Obat penawar racun biasa. Obat tersebut tetap efektif. Namun kondisinya terlalu parah. Tidak ada harapan lagi. Kalau ditambah dengan sesuatu yang lain.
Anda ingin mengambil giok kuno miliknya. Untuk menjalin hubungan saja, baiklah, saya akan mencari solusinya. Kamu suruh Bibi 3 racik obat. Aku sudah membuat resep obat, suruh keponakanmu untuk meracik obat. Semua, nanti saja. Pak 3. Detektif. Mari. Lanjutkan selama 6 hari lagi. Setiap pagi dan malam bisa membersihkan racun dalam rahim. Terima kasih, Dokter Su. Ini untukmu. Ah, Dokter Su, tadi aku yang bersalah. Aku mohon maaf padamu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Benar. Di mana giok kuno? Eh. Di dalam gua di sekitar sini, dikabarkan ada benda-benda dari dinasti Zhou. Kami bertiga beruntung menemukan lubang dan menggali. Ada gua kuno di pegunungan Anshan, maka kami pun akan berpamitan dulu. Terima kasih, Dokter Su. Baiklah, baiklah. Pergi. Paman San ya, selama bertahun-tahun di kota Baihe, kamu dengar kabar barang antik itu? Tentu saja. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Dulu banyak sekali, generasi kalian kurang. Akhir-akhir ini, tak ada kabar. Kakek cucu lu sangat beruntung menemukan giok kuno di pegunungan terpencil. Apa asal-usul giok kuno itu? Kami orang Anshan punya tempat bagus, berhadapan dengan pulau mitis di laut, orang kultivasi tinggal di gua gunung. Barang mereka jadi barang antik. Masih ada yang kultivasi sekarang? Tentu saja, Tawas itu orang suci. Kamu masih meragukannya kan? Tentu saja, tidak. Hampir saja aku ketahuan. Aku datang jauh dari Huzhou dulu. Untungnya Paman Tiga tidak curiga. Dahulu kakek buyutmu belajar Taoisme di pegunungan. Kakekmu pergi ke pegunungan. Sampai sekarang dia belum kembali. Ayo, Xiping. Simpanlah giok ini dengan baik. Jangan pernah tunjukkan itu sembarangan. Aku tahu giok ini tidak sah. Bukan hanya soal asal-usulnya. Giok ini sangat berharga. Lelang kris di Inggris. Qin Yu dapat 12 juta. Ukurannya hampir sama dengan ini. Lebih dari 12 juta. Aku tahu giok antik itu mahal. Tapi nggak nyangka harganya segini mahal. Wah, kita untung besar banget. Ini adalah Zhou Yu. Usianya lebih tua. Mungkin penampilannya kurang bagus. Jadi, baiklah. Apalagi lagi, ada masalah dengan asal-usulnya. Diletakkan di tangan keluarga Lu. Nilainya pasti akan berkurang. Batu giok yang dicuri dari makam. Harganya jadi turun karena hal ini. Cari jok kuno dengan bola emas. Di pegunungan dalam ada ular berbisa. Pemburu tak berani masuk hutan sendirian. Saya tidak memiliki pengalaman. Harus bersiap-siap dulu baru berpikir. Ternyata batu itu masih tumbuh. Lalu muncul lagi. Minum air suci. Kondisi mental saya semakin baik. Orang tua bilang kondisi makin baik. Mendengar cerita dari Paman San, orang tahu bisa tidak tidur lama. Mereka bahkan bisa melakukan puasa. Seharusnya tidak apa-apa, kan? Oh, Bagaimana pohon persik ini tumbuh sudah begitu besar? Wah, sudah lebih dari 200 botol. Ini 3 kali lipat lebih banyak. Air suci juga sudah cukup. Kita tidak perlu terbatas lagi. Harus jadi 2 kamar, 1 ruang. Letakkan barang-barang di arah timur. Buat ruang belajar di arah selatan. Ruang tamu berada di arah barat. Balkon besar. Lihat air terjun indah.
Dapur rumah kita kayak peternakan ajaib. Meski agak sederhana, tapi akhirnya jadi seperti peternakan. Hai, kura-kura kecil. Kamu bisa memahami kata-kata manusia. Kamu tak mau masuk akuarium baru. Oh, kamu nggak mau gerak di tangki. Kamu ingin keluar kan? Tidak, belum sehari pun kamu pasti masuk danau air asin. Aku tidak boleh minum air mandimu. How? Baik, nanti itu rumah barumu. Nanti hanya boleh di tanah hitam, kebun buah segar, aktivitas pondok kecil. Tidak boleh menyentuh kolam air. Kau dengar? Lari masuk ke kolam air. Tutup kembali tabung kaca, kemudian keluarkan lagi ruangnya. Kau mengerti? Apa nama yang akan kuberikan padamu? Hei, panggil kamu, mata kacang hijau. Ah, sudahlah, panggil aku, kecil hitam. Ah, sebenarnya jangan buang air di genangan air. Aku pupuk. Kau mengerti? Waktu sudah larut. Sudah waktunya aku pergi. Sebagai ayah, anakku, kenapa Anda datang? Klinik itu ya, keluar untuk menghirup udara segar. Minum air kehidupanmu itu. Semua tubuhku terasa bertenaga. Hati aku siram, kebun sayur, olahraga secukupnya itu baik juga. Ada yang mencuri sayur-sayuran kami. Lihat ladang sayur itu dicuri. Sayurannya baru sampai sepanjang jari. Sayang sekali membuangnya begitu saja. Ya, benar. Aku dan ayahmu sudah berdiskusi. Kami pindah ke gudang, membuat pagar dan membuat rumah lindung. Bergantian menjaga. Iya, sayur ini laku mahal banget. Jangan sampai kita merusaknya, Bu. Bagaimana ladang-ladang kosong itu bisa ada? Para pemuda bekerja di luar. Para lansia tidak mampu menanam. Ladang-ladang itu menjadi tandus. Lalu, lihatlah. Ini milik keluarga Paman Liu Tang. Itu milik keluarga Cai Feng. 4 hektar itu milik Pak Wu. Bisa disewa, Bisa dibiarkan kosong juga, tetap kosong. setiapmu 1.000 yuan setahun. Tanam 10 tahun. Jangan rugi mereka. Ini adalah lahan sawah kering. Paling banyak hanya 600 yuan. Mari kita ambil 1.000 yuan saja. Semua ini adalah milik warga desa. Rencanamu cukup besar, nak. Dan lahan nenek di ujung timur desa. Aku sudah mengambilnya. Bangun sebuah villa terbesar. Kamu dan ibu tinggal di sini. Bangun villa butuh banyak uang. Saat kamu baru keluar rumah sakit, kamu masih sangat miskin. Nah, uangmu hasilkan legal kan? Uang itu aku dapatkan dengan nyawaku, bukan uang curang. Aku dapat ratusan ribu sehari. Oh, kalau begitu aku tenang saja. Nah, itu urusan lain. Kakak aku akan menghubungi mereka untukmu. Lihat apakah mereka mau menyewa lahan. Sewa 6-mu saja cukup. Harus bersama-sama. Tambahkanlah 20-mu milik kami. Cukup terlalu banyak. Anakku, sungguh sudah dewasa. Tanah ini jadi basis sayur baru. Lahan-lahan di dalam ruangan lebih mahal. Aku rencana lebih dari itu. Aku... Ayah. Ayah, kenapa kalian datang? Aku udah bangun, tidak bisa tidur. Kalau tidak ada apa-apa, ayo kerja. Ayah, kamu baik-baik saja? Tidak masalah. Aku masih sanggup. Pagi tadi aku minta bantuan. Lagi pula, tanah 20-mu itu. Aduh, tidak perlu mencari pembantu. Saya sudah menolak paman ketiga Anda. Saya sudah berdiskusi dengan ayahmu. Nanti tanah 20-mu ini, kami yang akan mengurusnya. Kami juga akan mengendalikannya. Tanah ini kosong juga. Uang ini. Kenapa biarkan orang lain untung? Iya. Sekarang aku penuh tenaga. Begitu banyak tanahnya, selesai dalam 2 hari. Lihatlah ayahmu. Karena orang tua kita tetap bersikeras, maka kita akan mengikuti keinginan mereka. Dulu capek sendiri. Sekarang, dengan teknologi dan mesin pertanian, berikan mereka air bersih lagi. Tubuhmu pasti makin sehat. Kita harus pikirkan cara mengelola 20 tanah ini keseimbangan. Pasokan sayur dan buah. Masih ada ruang pakai teknologi. Ruang yang semakin luas. Aku tidak bisa mengurus semuanya sendiri. Kita tak bisa pakai mesin bensin. Air segar tercemar. Selesai. Gambar bibit sayur ini. Tanam sehari. Pindah keluar. Setiap hari ada bibit baru. Tanaman buah yang tersisa.
Jamin pasokan Anshan dan Tang. Sampai basis di luar dapat memasok, kemudian mengurangi luas lahan tanam. Cuping menanam sayuran pertanian tetap tidak cukup. Buah Shenong laris keras. Cepat kirimkan lagi untukku. Penjualan terbatas. Menciptakan pemasaran kelaparan dan efek kawanan. Semakin sulit didapat, semakin ingin makan, semakin banyak orang, semakin ingin datang. Shui dan yang lain juga merasakannya. Paketan bisa jual barang lain, keuntungannya bisa meningkat beberapa kali lipat. Cukup, beli beberapa mesin pertanian, besok setidaknya 20 mulahan di rumah. Tanam buah dan sayuran dengan cepat. Ayah, anak, bagaimana cara menggunakan mesin ini? Ayah, cukup sederhana. Hanya perlu menekan satu tombol. Alat ini bisa menyebarkan pupuk. Bisa 3 menit selesai 20 mu. Lebih cepat daripada 30 orang. Wah, Pak kakek Siu telah datang. Shui Ping, kamu beli banyak mesin pertanian? Berapa biayanya? Tentu saja ada biaya. Bisakah kita dapatkan kembali? Sayuran murah tapi merugikan petani. Tapi saya tanam sayuran segar. Nilainya sangat tinggi. Seberapa besar investasi ini? Saya akan mencoba untuk Anda. Aduh, ayo. lihatlah, terbangnya benar-benar tinggi. Ya memang begitu ah. Hei kakak Liu, ada apa denganmu? Kakak, aku sedang sibuk hari ini. Hari ini kamu sibuk? Kalau tidak sibuk, datang ke toko. Ada peluang bisnis besar seketika lagi bertemu. Kakak 6. Aduh, Xiao Shui, ayo ayo. Kakak 6, ada tamu datang. Ah, ini dia, biar aku perkenalkan. Ini adalah bos Xiang Yi. Ini putri angkatnya, Nona Hansin. Mereka dulu teman lama. Halo kalian, halo Pak Shu. Halo, Kakak Liu, kalian sedang membicarakan urusan penting ya? Aku datang tidak tepat waktu. Tidak apa-apa, kita teman. Bicara tentang urusan penting ini, masih ada hubungan dengan pamanmu. Paman tiga kami, Su Zeng Yuan. Ya benar, paman tiga kalian. Kamu dulu latih kungfu. Aku ikut lomba belakangan ini. Lawannya bernama Bos Shang dari Gao Hongzeng. Membuka sebuah permainan. Ya, kamu datang tepat waktu. Aku ingin bertanya, bagaimana pendapatmu? Untung atau rugi? Bagaimana denganmu, Kak Liu? Siapa yang kamu dukung? Bos Shang yang memulai permainan ini. Permainan kali ini. Odds untuk paman 3. 16,7. Aku sudah siap. Aku bertaruh 5 juta. Cukup sekadar bermain-main saja. 5 juta itu hanya sekadar bermain-main. Kak Liu, dengarkan aku. 1/6,7 itu terlalu berlebihan. Jangan banyak taruh pada Gao Hongzeng. Pilih paman 3, lebih masuk akal. Kau sangat yakin dengan paman 3-mu. Kau begitu percaya diri. Seluruh keluarga kami, termasuk paman dan bibi, setiap hari minum air segar. Status ekstrak bunga stabil, bagaimana mungkin kalah? Tuan Chu pada Paman San sangat percaya diri seperti itu. Kenapa tidak memasang taruhan saja? Saya tidak suka berjudi. Aku dekat dengan paman 3. Tenang saja, saya taruh taruhan. Kau ingin Xu Zhenyuan sengaja kalah? Boshan, lihatlah putri angkat Anda. Bagaimana cara bicara begitu? Ah, saya percaya pada karakter Su. Selama dia mengatakan ada peluang, aku tanya Su Zeng Yuan, mau jual? Ini. Menerima. Tentu saja menerima. Ah. Liu Jiqiang berubah pikiran karena aku. Dan dia bahkan menaruh 5 juta. Kedermawanan ini. Baiklah, sejak Liu Ge mempercayai saya begitu, saya taruh uang untuk paman 3. Jadi nanti dia kalah, kita siap. Kak Liu bilang saya menipunya. Apa kita menerimanya? Menerima. Tentu saja menerima. Karena itu maka kita tidak perlu mengganggu lagi. Mari kita pergi. Ayo berjalan pelan-pelan. Kak Su, sepertinya tadi kamu sudah mengambilnya. Kantong ini. Apa yang kamu bawa? Benda yang bikin Tang makin terkenal. Alang, sudah berhasil. Ah, sayang sekali. Ah, Ya. Lebih manis daripada semangka sebelumnya. Varietas apa ini? Ini varietas yang aku perbaiki. Ciyong, ayo. Aduh, aku kaget. Rasanya seperti ini. Sinar matahari menyatu dengan jus ini. Taman kecil ini, taman kecil ini.
Ini jauh lebih enak dari impor. Apakah kamu punya sihir? Sungguh membuatku tak bisa berhenti bicara. Bagaimana harga yang ditetapkan? Semangka yang dimodifikasi ini gimana? 20 per kilogram, tomat kecil 200. Tidak masalah. Berapa banyak barang per hari? Tapi, semangka itu sekitar 3 sampai 400 kilogram. Tomat kecil sekitar 200 kilogram. Alam, aku segera kirim orang buat promosi. Kami akan luncurkan buah segar. Baik Pak Kiang, Kak Su, ini soal taruhan. Kak, terima kasih banyak banget. Ini belum ada hasil akhirnya. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Kamu berani bertaruh 1 juta yuan? Kalau begitu, aku percaya padamu. Pandangan Kak Su itu luar biasa, 10 kali lebih akurat dari laporanku. Kalau misalnya Paman 3 kalah, kamu rugi 5 juta kan? Hai, 5 juta itu apa sih? Buah segarmu bikin aku dapat untung banyak. 3 kali lebih banyak dari saya menang sebesar 30 juta. Saya akan membagikan 80 juta untukmu. Ini terlalu banyak bukan? Tidak sesuai. Ada apa yang tidak sesuai? Kamu kurangi kerugianku. Aku dapat tambahan 30 juta, aku bagikan 80 juta padamu. Bukankah itu seharusnya menjadi hakku? Jangan terlalu formal ya. Dia tidak menganggapku kakak. Aku harus cepat ajari Pak 3. Untuk naik level, kalahkan dia. Kalau begitu, lanjutkan saja makan. Aku akan pulang dulu. Baiklah, aku akan mencicipi lagi. Paman 3. Paman 3, silakan istirahat sejenak. Apa ini? Rasanya sangat mencicikkan. Ini obat tambahan buatmu. Obat ini tingkatkan kekuatanmu. Besok kita akan bertanding. Lawanmu bahkan tak sentuh ujung bajumu. Kau ini sungguh menyakitkan. Rasa sakit itu memang menyakitkan. Ada panas naik ke perut bawah. Paman 3 akan bertanding besok. Tanganmu cepat sekali. Kamu pasti bisa menang. Tenang, Tai Jikuan, paman ketiga. Belum pernah kalah sebelumnya. Besok pasti menang. Kak Suping, kamu datang. Paman 3, Paman sedang latihan terakhir. baik, aku akan mencarinya. Nanti aku akan memasakkan daging kacang merah, ikan asam manis, ayam cincang pedas. 3 hidangan semua, kamu suka. Aku makan di sini hari ini. Baik, aku pesan ke Bibi 2. Kamu tidak ke sana. Ayo mereka makan di gym bersama. Baiklah, Finger. Kamu sudah datang, Paman San. Guru Shuping telah datang. Aku akan memasak untuk kalian. Baiklah. Bagaimana persiapan Paman San? Gao Hong di tahap akhir Huajing. Aku baru masuk tahap awal, masih ada sedikit perbedaan. Nggak ada peluang menang sama sekali. Jika aku capai tahap tengah dan melewati 30 serangan terdepan dan menghilangkan semangatnya yang kuat dan masih ada harapan, sayangnya air kehidupan kurang manfaatnya. Kalau punya tenaga seperti dulu, itu tidak masalah. Selama kamu tetap percaya diri, ini adalah asal. Aku sirami buah roh hidup dengan air. Efeknya lebih baik daripada Xian Shui. Sekarang makanlah 1 buah. Makan malam, tidur. Pasti akan ada keajaiban. Cobalah rasakan. Bagaimana rasanya? Enak sekali. Kamu pulang dulu, aku akan berlatih. Para saudara sekalian, lihatlah. Ini dia, Guru Shu. Berani bandingkan dengan kepala sekolah Gao. Nanti pasti jatuh tak bisa bangun. Kamu harus menjaga mulutmu. Guru kami tidak akan membiarkanmu bicara. Apa kamu sedang live? Kamu, Tiniu. Guru Gao telah datang. Guru Shu akan mengalami nasib buruk. Ini Guru Gao Hongzheng. Selamat datang, Guru Gao. Guru Shu. Halo. Level 8 lawan Bai He. Sebelum kita benar-benar bertarung, biar yang muda berlatih dulu. Karena Guru Gao tertarik. Bai He Dojo siap bertarung. Masing-masing mengirimkan 2 muridnya. Ini pemanasan untuk pertandingan resmi. Baiklah, Kitian. Tolong kalian bertarung untuk geng Kang Bajiji. Sudah mengerti, Guru? Tang Tianyu. Guru, saya ingin ikut serta. Paman saya meminta saya untuk turun. Nier belum punya pengalaman bertarung. Aku terluka. Bagaimana menghormati orang tua? Namun yang bisa kita lawan hanyalah dia dan Tianyu. Nier, biarkan Tianyu dulu. Baiklah Tianyu, silakan turun. Baik, Guru.
Mohon petunjuk Anda. Mohon ajar murid Gengkang Baihe. Ah, Guhu Gao. Kita akhiri pertarungan ini. Bai He Wuguan kalah ronde pertama. Kini, seluruh pasukan kita akan hancur. Situasi ini agak memalukan. Jika Sheni bisa tekanan balik, kita tidak akan kalah 2 kali. Jika kita tidak berhasil membalikkan keadaan, sikap Paman San pasti akan terpengaruh. Guru, maafkan saya. Saya membuat Anda malu. Tali besi menang kalah kadang. Cukup hadapi dengan tenang. Nina, hati-hati. Ayah angkat aku menang ronde ini. Nina, semangat. Kak Shu Ping, lihatlah aku memukulnya. Along. Hati-hati dengan gadis itu. Dia belum kuasai dunia gelap. Tenang, Guru. Apakah dia dari dunia gelap? Aku tidak akan kalah. Sunier minta guru. Tolong beri nasihat. Adik, jangan sakiti dia. Ular tembaga, bertahap dan mantap. Kekuatan belakangnya tidak sebaikmu. Gao Hongzheng merasa dirinya selalu benar. Nier lebih tangguh dari Copper Dragon. Ya. Maaf, tindakanmu agak terlalu keras. Nanti pamanmu akan memijatmu. Guru. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kakak Shu Ping, aku tidak mengecewakanmu, kan? Nier sangat hebat. Ini semua air kehidupanmu, kalau tidak mana ada tenaga ini. Ya. Apakah guru bisa menang? Pasti bisa menang. Guhu Gao, silakan. Chuan Shu, mohon nasihat Anda. Kakak 3 memiliki kekayaan berpuluh juta. Bagaimana mungkin saya tidak gugup? Kakak Shu Ping, saya agak takut. Tenanglah, kakak 3 sangat hebat. Tuan, Anda begitu gagah. Aku lelah banget. Sudah saatnya untuk menyerangnya. Kenapa dia makin ganas bertarung? Kepala jiwa. Energi mengalir dari jalur utama. Perbaikan lebih cepat. Cukup ganas. Kakak 3 telah menang. Saya mendapat 13 juta. Bisnis yang sangat menguntungkan. Guru itu di tahap menengah. Tidak ada keajaiban bela diri. Anakmu berusia 6 tahun. Kedepannya pasti akan melampaui Anda. Apa yang sedang dilihat oleh anakku? Tidak melihat apapun. Selamat atas kemenanganmu. Kau harus berterima kasih padaku. Tanpa ketiga pitchmu itu, aku tak bisa lawan Gao Hongzheng. Liu Jiqiang mengalihkan 15 juta yuan. 1 juta modal, menang 5,7 juta, 830 juta. Dia berterima kasih pada keuntungan ini sangat besar. Sepertinya Liu Ziqiang. Dia sudah meminjammu cukup banyak ya. Berkat paman, dapat 1000 dengan mudah. Kau anak nakal. Kamu adalah kebahagiaanku, keponakanku. Ini momen puncak kita. Semoga keberuntungan selalu menyertai kita. Cari jok kuno lagi ya. Perluas ruang rahasia kita. Hari ini sayur segar dan buah-buahan. Kami berhasil menjualnya. 30, 2000 itu naik banyak. Jok kuno mahal, tapi worth it. Bola emas tidak bereaksi. Hari ini, Lao Zhao, jangan ikut pameran kota. Kemanapun kita pergi, barang-barang kami itu akan sangat lucu sekali. Kalau ada yang terlewat, hehehe. Ya, Pak Xu. Bos kau lelang yang kamu sebutkan tadi. Apa kabar? Lelang barang antik kita. Semua barang antik Jiangnan akan datang. Apakah ada giok purba? Tentu saja ada. Pak Xu menyukai giok purba ini. Dia benar-benar menyukainya. Di lelang semua barangnya sangat bagus. Namun harganya juga tidak murah. Tetap bisa dapat barang murah. Kapan dimulainya? Luza? Aku punya 16 juta di rekening. Beli jok purba tidak masalah. Selamat tinggal. Hei, baiklah. Lakukan dengan baik. Bagaimana kondisi kaki ayah?
Sudah lebih baik, Ayah. Aku ingin pergi ke kota sebentar. Kebetulan ayahmu bilang ingin jalan-jalan. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Ayo kita pergi bersama. Mari kita pergi bersama. Ayo pergi. Kak Shuping. Kalian akan pergi ke Yongjiang. Bawa aku pergi bersama. Kamu tidak perlu lagi mengurus toko. Aku akan meminta ibuku untuk mengurusnya. Wah, ayolah, bawa aku juga. Aku mau ikut juga. Baik, aku bawa kamu. Ayo berangkat. Ayah, hati-hati. Aku sudah siap. Wow, hotel ini sangat mewah. Ini pasti butuh banyak uang ya. Ibu, tenanglah, bisa tinggal. Lakukan dengan baik. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya pesan suite mewah online. Ini adalah informasinya. Kamar Anda berada di lantai 26. Silakan ke sini. Baiklah, ayah dan ibu, mari kita naik untuk menaruh barang. Ninger, jangan lihat. Ayo pergi. Aduh. Pierre. Peluang tamu lebih besar rumah kita. Ibu, silakan sering datang. Tinggal, ya benar. Kuyun, lihatlah betapa indahnya lingkungan ini. Ayah dan ibu. Nona, mari kita lihat tepi sungai. Malam ini aku pesan restoran berputar. Ya, oke. Aku mau es krim. Nih ya, jangan terburu-buru. Pertama-tama cuci wajah dulu. Mari kita mulai lagi. Cepatlah pergi, cepatlah pergi. Wah, pergi. Ayah tak keluar Ansan 10 tahun. Sekarang, akhirnya aku bisa keluar dan berjalan-jalan. Betul-betul menyenangkan. Shueni, jangan hanya melihat saja. Makan beberapa hidangan ya. Baiklah. Ya, enak sekali. Nanti datang lagi makan ya. Nanti ajak orang tua sering keluar. Ayo biar mereka lihat dunia luar. Ibu, makanlah beberapa hidangan yang enak. Kak Suping, aku juga ikut pelelangan ya. Kami juga ingin lihat lelang antik. Baiklah kalau begitu. Mari kita pergi bersama. Ayo pergi. Kak Suping, lihatlah. Suping, kenapa kamu di sini? Shen Yuyao, bekas pacarku yang tidak setia. Dulu dia menganggapku sebagai pengantar makanan. Dia selingkuh dan pergi. Wah, kita ketemu lagi ya. Aku datang untuk menghadiri lelang. Kedua orang ini adalah orang tuaku. Bukankah ayahnya sedang terbaring sakit? Kenapa dia masih seperti ini? Xiao Yao, jangan bergaul dengan orang tidak berguna. Xiao Xue salah paham, nggak bagus. Suping, kau bilang ayahmu lumpuh. Kan tidak disangka kamu benar-benar menipu aku. Wah, gadis cantik, suamiku baik-baik saja. Dulu aku sakit, tak bisa bangun. Sekarang anak laki-lakiku yang menyembuhkannya. Nona ini, berapa berat dan tinggi Suping? Aku tidak tahu, dia masih punya kemampuan seperti itu. Ibu itu. Ibu, duduklah. Ada apa dengan Xiao Yao? Tidak ada apa-apa. Aku lihat orang yang tak kuinginkan. Tidak perlu mempermasalahkan orang seperti ini. Mereka bukan dari kelas yang sama. Ayo, lelang akan segera dimulai. Aku memiliki papan lukisan dan kaligrafi yang dia suka. Lihat, apa yang kamu suka? Sambil menunggu, mari kita beli. Anakku. Untungnya aku tidak bersama wanita itu. Aku tidak bersama wanita itu. Jangan marah, ibu. Shen Yuyao. Aku sudah tidak lagi merasakan apa-apa. Tidak sepadan untuk aku marah. Selamat datang di lelang kota Bide. Sekarang saya perkenalkan 3 barang lelang. Lukisan Bada Chandren pertama. Lotus kaca kedua. Barang ketiga, ini ornamen giok naga Xiang kita. Sekarang kita mulai barang pertama loh.
Satu lukisan Bada Shanren. Harga awal 10.000. Setiap kenaikan harga minimal 10.000. Sekarang mari kita mulai. 35.000. 35.000 pertama kali. 350.000 kali kedua. 50.000 kali ketiga. Penjualan selesai. Selamat Tuan Xue Heng dapatkan lukisan Bada Shanren. Karya kedua yang ditawarkan. Patung Buddha kaca terukir indah. Harga awal 80.000. Setiap kenaikan harga minimal 10.000. Sekarang mulai lelang. 90.000, 100.000, 110.000. Ini 150.000, 180.000. 180.000 pertama, 180.000 kedua, 180.000 ketiga. Penjualan selesai. Selamat Tuan Xue Heng nomor 1. Berikut adalah karya utama kami. Perhiasan berbentuk naga dari zaman Shang. Harga awal 600.000. Setiap kenaikan harga minimal 100.000. 1 juta, 1 juta. Ah, kau gila? Apakah Xue Ping begitu kaya? Kayaknya dia jaga harga diri. Menawarkan harga bukanlah pelanggaran hukum. Bahkan berhasil tidak bayar sisa. Paling cuma rugi jaminan 20.000. Menjaga harga diri dan menghancurkan uang. Laki-laki seperti ini tidak dapat diandalkan. Xiao Yao, aku memintamu untuk pergi. Dia benar. Ini keputusan paling tepat kita. Aku sudah mengenalnya selama 3 tahun. Tidak menyangka bahwa dia sebenarnya orang seperti ini. 102.000 yuan. Ada lagi yang menaikkan harga. 130.000 yuan. Wow. 130.000 yuan untuk pertama kalinya. 130.000 yuan kedua kalinya. Kedua kalinya 130.000 yuan. Transaksi ketiga. Selamat Tuan Suping dapat giok naga. Tuan Li. Bisa berbicara sebentar? Ada apa? Ada apa? Baru saja dia menaikkan harga. Saya ingin mengeluarkan 30 juta lebih. Butuh 10 hari bertani untuk untung. Kirimlah padanya. Tuan Li. Saya adalah Ping Hailinze. Menurut penyelenggara, kamu ingin menang. Saya baru melepaskan penawaran. Oh, terima kasih banyak. Sejujurnya untuk hiasan giok ini saya telah menyiapkan 20 juta. Berikanlah padaku 15 juta. Anda hanya menghasilkan 20 juta. Bagaimana? Menghasilkan uang sangat mudah seperti mengambilnya di 13 juta itu jauh melebihi harga sebenarnya. Kamu sudah beli dengan kerugian. Beli 15 juta itu lebih rugi. Aku punya 8 giok kuno Shang. Hanya kurang pola naga. Kamu mau bayar tinggi buat lengkapin. Mengapa menipu anak-anak? Giok ini buat bola emas bergerak. Dia juga sedang mengawasi satu. Apakah ini hanya kebetulan? 18 juta. Mari kita menjadi teman. Tidak bisa lebih tinggi lagi. Pinggir. Kamu baik. Langsung pegangnya langsung. Peluang ini. Maaf, aku menyukai hujan ini. Tidak akan dijual. Aduh. Untung tadi aku siap. Lebih dari 16 juta. Aku tidak bisa menahan lagi. Hati-hati. Tuan Shu. Ya, aku tidak ingin menyerahkan ini. Teman ini sudah terlalu dekat. Tidak ada. Teman ingin berkenalan. Namun, orang baik tak ambil barang orang. Paham? Suping, dari mana uangmu banyak ini? Anakku punya banyak uang. Laki-laki itu juga tampan, masih punya kemampuan. Awalnya, tidak tahu siapa yang buta mata, menganggapnya remeh. Baiklah, sudahlah. Orang tua. Nina, ayo kita pergi. Berani mengabaikan putra saya. Sekarang menyesal saja. Xiao Yao, jangan ikut-ikut dengan mereka. Jangan mempermasalahkan mereka. Mereka tak bisa mengubah apapun. Lihatlah orang yang begitu miskin itu. Apakah keputusanmu benar? Jangan omong kosong. Xiao Shui masih di belakang. Apa urusanku dia ada atau tidak? Bukan aku yang harus mencari pasangan. Bu, aku bayar tagihan dulu ya. Cara dia menolak 5 juta yuan. Sepertinya benar-benar berbeda. Uang 10 juta dari mana? Taois tua itu meninggalkan jutaan untukku.
Hei, bicara pelan-pelan. Rahasia air kehidupan tidak boleh dibocorkan. Kak Suping, jangan terus bicara. Hati-hati agar tidak didengar orang lain. Ayo kita bicara di rumah. Ayo pergi. Ayah dan ibu, Niru, ayo kita pergi. Ya, baiklah. Pulang, masukkan Gyokuno ke ruang. Pasti ruangnya akan jauh lebih luas. Dia mengendarai Mercedes S500. Ternyata dia benar-benar sudah sukses. Kenapa aku dulu putus sama dia? Ternyata investasi itu tidak sia-sia. Ini sudah naik. Sudah naik sebesar 500 yuan. Mau panggil ayah dan ibu, Paman San dan mereka. Mengadakan pesta Pitch of the Immortals. Sebelumnya memindahkan baterai memang merepotkan. Generator mengotori lingkungan. Tenaga surya sangat cocok. Ruang siang bisa digunakan. Sekarang sudah ada listrik. Nanti kita pakai mesin pertanian listrik lebih praktis. Hehe. Ayah dan ibu. Anakku. Tanaman yang kamu tanam paling awal, kumpulan sayuran hijau ini hampir matang. Benar sekali. Semua ini disiram dengan air kehidupan. Apa itu? Sayuran yang ditanam dengan cara ini, berapa harga jualnya? Ya, Air kehidupan? ya, benar. Bagaimana rasanya? Sangat enak. Sayuranmu sama dengan petani segar. Sayur-sayuran segar itu apa? Seharusnya tidak usah ditanya. Jangan tanyakan begitu banyak. Ayahku benar. Aku tanam 20 mu ladang. Akan segera tersedia untuk Anshan Yang. Dah. Selamat, nikmatilah makanannya. Kuyun, rumah mewah besar akan dibangun. Pernikahan Shueping. Kenapa kamu tidak terburu-buru? Tidak perlu terburu-buru dengan urusan ini. Kenapa tidak terburu-buru? Aku punya cucu perempuan. Dia baru saja lulus dari universitas. Kalau begitu aku jodohkan dia. Video ini tidak perlu terburu-buru. Wah, aku mau lihat sayur-sayuran dulu. Oh, ya. Aduh. Hehe. Apakah Bai selalu di sini? Ya, benar. Ayo pergi ke sini. Kak Bai sudah datang. Kak Bai. Ini bos Peri by Ruoxue. Kenapa dia datang? Ruoxue begitu sibuk, tapi tetap datang. Hari ini ulang tahun paman. Ini hari mulai bangun rumah baru. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Datang saja masih bawa hadiah. Begitu banyak barang. Ini bukan untukmu. Ini untuk paman dan bibi. Ayo, kenalkan orang tuaku. Orang tua. Wah, Boa, siapa ini? Wah. Selamat pagi, paman dan bibi. Saya Bai Ruoxue. Dia adalah teman Shuping. Baiklah. Cantik sekali gadis bernama Ruoxue itu. Entah apakah dia sudah punya pasangan, seandainya dia mau suka Shuping. Karena dia teman Shuping, kalian duduk bareng ya. Yam Kui-yun. Tolong beri kami satu kursi tambahan. Kembali, Nona. Makanlah semua. Sudahlah, ayo naik ke meja. Silakan. Aku tanya lokasi, kamu diam. Kenapa kali ini kamu begitu terbuka? Hanya sebidang lahan sayuran saja. Apa kamu mau pergi? Ya, pergi. Sayur-sayuran kecil ini. Shuping, sayuran ini untuk Anshan banket. Setelah matang baru disajikan. Baik. Ayah? Ibu, wah. Apa? Ah. Ini sayuran super seger banget.
Nenek putra Anda benar-benar hebat. Anda tidak tahu kan, ini sayuran segar. Berapa harga per kilogramnya? Harganya cukup mahal. Sayuran ini 50 yuan per kilogram. Apa yang Anda katakan? Sayuran hijau ini 50 yuan per kilogram. Ya, sayuran lainnya bahkan lebih mahal. Bu, tolong. Abang. Katakan dengan pelan. Suping, kemarin kau beri ayah, apakah masih ada buah-buahan itu? Tentu saja ada. Bagaimana, Pak? Pak suka sekali. Pak, saya sangat menyukai ayah saya, terutama 2 buah persik itu. Dia bilang ini enak sekali. Buah yang begitu lezat, dia selalu mengingatnya. Baik, aku ambilkan lebih banyak untukmu. Kakak, bagaimana kondisi tubuhmu? Mengenai tubuh, benar-benar luar biasa. Ayahku dulu selalu kurang nafsu makan. Namun sejak kau membuatkan sayur senren untuknya, pakai bawang putihmu yang segar, lada pedas buat daging rebusnya, dia nafsu makan besar. Data kemoterapi juga membaik. Dokter bilang beberapa bulan, sekarang bisa hidup bertahun-tahun. Aku pikir ini pemulihan pola makan. Gizi mulai terpenuhi dengan baik. Jadi, tetaplah bersamamu. Khasiat sayur segar ini. Khasiat air segar yang luar biasa. Dulu aku tidak berani memberikannya langsung. Sayuran segar sama buahnya sama air segarlah yang menyembuhkannya. Kalau begitu, ayo ke rumahku. Kami ambil sedikit lagi untuk paman. Pak Wang di rumah sakit. Mungkin hari ini kalian bisa bertemu. Aku hampir lupa. Paman kedua memiliki sebuah bio kuno. Uang kurang, siapa dulu? Hongxia. Karena kondisi tubuhmu kini sudah membaik. Cepat pergi ke luar negeri untuk perawatan. Jangan ragu lagi, Hongxia. Benar, Hongxia. Jangan bersikeras lagi. Aku dan kakak laki-lakiku pergi ke luar negeri, dan untuk menghubungkanmu dengan Profesor Smith, dia ahli paling terkenal di Eropa. Ini adalah murid kesayangan beliau, Diana. Dia sudah melihat catatan medismu. Pindah ke Eropa pulih lebih baik. Ini adalah paman kedua dan bibiku. Awalnya kami kira mereka liburan. Mereka hubungi dokter asing untuk ayahku. Ya, mari masuk. Tuan Pai, berdasarkan data pemeriksaan praoperasi Anda, kecepatan pemulihan Anda seperti sebuah keajaiban. Tapi kita tak bisa menilaimu. Atau karena faktor lain, jika kamu pergi ke Eropa, aku yakin kamu akan sehat. Ya, Nyonya Diana. Terima kasih atas niat baikmu. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Mengapa? Bahkan untuk buah-buahan segar ini, aku juga tak akan keluar negeri. Buah-buahan segar dan lezat. Kakak kedua, Dr. Dana. Hai, Red sudah membaik di Kabupaten Anshan. Kami tidak ingin pindah. Kami berniat tinggal di sini selamanya. Tapi, Red telah makan. Buah-buahan segar dan lezat itu, tubuhku baru punya nafsu makan lagi. Barulah sembuh. Teruslah berlanjut. Mungkin kita bisa sehat lagi. Tuan, baik, Nyonya Liu. Aku tahu pengobatan Tiongkok tanpa terapi makanan sehat, tapi menurut dokter barat, tidak ilmiah. Sangat ketinggalan zaman dan kalian tidak boleh menaruh harapan pada buah-buahan dan sayuran ini. Lewatkan kesempatan ini, kalian akan menyesalinya. Untuk Tuan George, kami sangat menghargai niat baik Anda. Namun, kami telah memutuskan. Tidak rasional, sangat tidak rasional. Xiao Shui, kamu datang. Beberapa buah untuk paman. Terima kasih banyak. Kakak ipar dan kakak beradik, cobalah buah persik ini. Ini yang paling enak. Hayo kakak ipar. Kakak kedua, Pak, ini buah ajaib. Pak Kok, membantu menyembuhkanmu. Kamu sungguh murah hati. Tuan Bai, aku dan George, ada hal yang perlu dilakukan. Kita akan menghubungimu lagi nanti. Bagaimana perasaan paman? Sudah jauh lebih baik. Berkat kamu yang membawakan ini, buah-buahan segar dan lezat ini, sekarang selera makanku sangat baik. Ayah, ini persik yang dipetik Suping pagi-pagi. Wah, benar-benar luar biasa. Buah persik ini sangat harum. Sekarang warnanya merah menyala hanya dengan memakannya setiap hari. Buah persik ini, wah, ini lebih manjur dari obat. Kenapa harus bersikap sopan padaku? Enak sekali. Buah persik ini benar-benar berbeda. Manis tapi tidak terlalu berlemak. Aroma segar juga ada. Ini lebih enak. Jangan sopan padaku. Shui Ping, mengambil bunga sebagai persembahan pada Buddha. Kau dan Ruo Shui, ambil satu. Pak, ini khusus untukmu, ini untukmu. Aku sudah tua. Lututku lemah, lengan dan kakiku sudah tua. Makan satu lagi juga tidak berguna. Kita harus mencobanya. Nyang. Hebat sekali Suping. Aku sudah memakan semua sayuran Xiaonong. Buah persik yang begitu lezat. Ternyata dia malah tidak membiarkanku mencicipinya. Ya, rasanya enak sekali. Ini lebih enak. Sirip hiu 10 kali lebih kuat. Aku merasakan hangat di seluruh tubuhku. Hangatnya menyebar ke seluruh anggota tubuhku. Yah, untung mereka tidak sadar buah persik ini.
Sekadar ini saja ya. Makanan ini terlalu menggugah selera bukan? Paman sangat ramah tamah. 10 jin juga tidak cukup untukmu. Aku tak ambil lagi nanti. Pak dan Ibu, ada air lainnya juga? Coba makan yang lainnya. Ada jeruk dan apel juga lain-lain. Kakak ipar dan kakak laki-laki. Ah, Hongxia nggak mau pergi. Buah ini aja aku nggak pergi. Bagaimana cara menanam buah-buahan ini? Ini teknologi pertanian tanpa tanah. Resepnya tetap rahasia. Paman kedua. Suping berkata, di rumahmu ada giok kuno. Shao Shu, apakah kamu tertarik pada giok kuno? Aku suka main 2 giok. Ya, itu juga dari tahun lalu. Cuma 20-30 yuan. Sekarang uang tak bisa beli. Benarkah? Tak sangka paman kaya banget. Paman kedua. Suping ingin mengumpulkan koleksi. Lihatlah. Apakah kamu bisa melepaskannya? Tidak boleh begitu. Semua barang-barangku bukan untuk dijual. Bahkan emas banyak pun tak dijual. Kata-katanya sudah terkunci rapat. Pak dan Bu, kalau begitu, aku akan pulang dulu. Ah, Shaoxi, buah-buahan. Itu apakah aku masih bisa menikmatinya? Setelah memakannya, rasanya benar-benar nyaman. Bu, buah persik ini terlalu sedikit. Tidak mungkin selalu memberiku. Aku bayar transfer sekarang. Tidak, Bu. Ini bukan soal uang. Persawit itu bukan untuk dijual. Harga berapa tidak dijual? Ah, kau ini anak nakal. Itu bukan untuk dijual. Aku sangat menolakmu. Jangan hancurkan aku. Aku tidak. Pak, aku sungguh tidak. Maksudku, anting-anting tua milikku adalah milik keluarga. Bisakah buah persawitmu menyamai anting-antingku? Kau jelas membalas dendam padaku. Pak, saya tidak membalasmu. Buah persik ini memang sangat sedikit. Tapi itu juga tidak boleh. Kamu ini hanya membalas dengan kekerasan. Ah, sudahlah. Sudahlah. Kamu salah. Dia memang tidak jujur. Honggru ngomong-ngomong kosong. Kamu makan buah persik itu? Sekarang kamu ambil jeruk orang lain. Kamu tiba-tiba bilang dia tidak jujur. Kamu nggak paham buku profesormu. Aku yang salah? Hongxia baru saja berkata, kita andalkan sayur dan buah kinglong. Tubuhmu baru bisa pulih. Kamu bikin Xiao Xue marah sekarang. Kamu mau bunuh Hongxia? Ya, kakak kedua. Kakak ipar jalan buntu itu apa maksudnya? Teknik Profesor Smith Eropa. Penyakitmu. Tingkat kesembuhan mencapai 60%. Namun, ya ampun, biaya penyembuhan setengah tahun. Butuh 3 juta dolar Amerika 101. Butuh 5 juta dolar setahun. Kalian juga tidak bisa mengeluarkannya. Uang tunai banyak banget. Honggru bakal jual 2 giok paling berharga di rumahnya. Kakak kedua. Tingkat kesembuhan sebesar 60% terlalu berisiko. Ya, 50 juta dolar AS terlalu mahal lagi. Biarkan paman tinggal di Anshan. Obat baru ini bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Xiao Xue, jangan tunda waktu pengobatan terbaik Hongxia. Saat aku hampir meninggal, seorang dewi air yang membawaku kembali. Paman Bai makan sayur baru sembuh, pasti bisa disembuhkan sepenuhnya. Aku yakin, mungkin kita bisa bertaruh. Jika aku berhasil menyembuhkan Paman Bai, kau jual 2 batu giok padaku. Ialah aku yang memilih. Aku belum berhasil menyembuhkannya. Saya yang bertanggung jawab sepenuhnya. Baik. Jika kabut merah itu baik-baik saja, kamu tak perlu beli koleksiku. Pilih saja 2 buah sesuai keinginanmu. Tak peduli berapa harganya. Kakak, terima kasih atas bantuanmu ini. Selama kamu masih hidup, maka aku akan menganggapmu sebagai saudaraku. Antar saudara tak bicara soal kewajiban. Ah, terima kasih kakak kedua. Terima kasih kakak kedua. Terima kasih, Pak Bai. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Shueping. Kamu benar-benar yakin? Kapan punya aku pernah berbohong? Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan ayahku, aku pasti akan berterima kasih padamu. Bagaimana kamu akan meniru pamanmu? Dia memukulku dengan giok kuno. Kami sekarang tidak memiliki banyak uang. Saham Anshan Yen dulu di rumahku. Yaitu, Lalu apa yang harus dilakukan? Mungkin kamu bisa mengorbankan dirimu untukku. izinkan aku memilihmu. Tunggu sebentar, aku ada di sini.